warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabur SPDI, mahasiswa PPG UIN Raden Patah Palembang akan menampilkan video pembelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan materi sampah. Mari ikuti video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Jadi sebelum kita masuk pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Mari kawan-kawan kita akan belajar tentang yang berdoa. Berdoa mulai. Marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Jadi ikuti video ini. Silakan berdiri. Membaca surat pendek yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan membaca surat Al-Ikhlas. Silakan ketua kelas. Mari kawan-kawan kita belajar membaca yang pendek bersama-sama. Doa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini, ketua kelas? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan kita belajar pada hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Sebelumnya, mari kita semua mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila untuk lebih semangat kita memasuki pelajaran hari ini, marilah kita
Tepuk semangat. Kemudian kita sedikit tepuk pagi, siang, malam. Ya, tepuk pagi sekali, 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak. Baiklah, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada yang perlu konsentrasi ya. Baiklah, kita sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, sudah konsentrasi. Baiklah, kita masuki pelajaran hari ini ya. Pelajaran kelima. Tapi sebelumnya Pak menanyakan dulu pelajaran yang minggu lalu ya. Minggu lalu masih mengenai tentang sampah ya, yang kemarin. Coba mungkin ada yang bisa ulangi yang pembahasan minggu lalu ya. Dari Jessica silakan. Kemarin belajar tentang sampah adalah sisa-sisa bahan yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh manusia, baik dari hasil aktivitas rumah tangga, industri, pertanian maupun lainnya. Ya, terima kasih. Bukan lagi untuk yang lain. Ya, Dwi, silakan. Kemarin yang bahas apa saja jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Kemarin membahas tentang sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik sampah yang mudah terurai, seperti sisa makanan, daun dan kulit buah. Sampah anorganik sampah yang sulit terurai, seperti plastik, kaca dan logam. Ya, terima kasih. Kepada Dwi ya. Utangan dulu. Yang lain silakan. Ya. Kemarin belajar tentang memahami pengertian dan pengolahan sampah. Penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran dan mendukung kelestarian alam melalui pengurangan limbah serta daur ulang. Ya, terima kasih kepada Erik telah menyampaikan hasilnya. Utangan dulu. Baiklah, kita sebelum memasuki pelajaran Pak, kita tentang P5 ini tentang sampah. Ini P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Temanya gaya hidup berkelanjutan, yang materinya sampah. Ya. Jadi agar lebih menarik ya. Jadi Pak menanyakan dulu agar lebih masuk kita belajar hari ini. Ini tentang sampah. Ya. Jadi sebelumnya Pak menanyakan ini pertanyaan pembuka atau pertanyaan pemantik ya. Ini silakan masing-masing untuk mendengarkan pertanyaan dari saya memberi pertanyaan dan kalian akan menjawabnya satu persatu. Ya. Ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sampah dan mengapa pengelolaannya itu penting? Ya, silakan Ade. Sampah adalah material sisa yang tidak lagi digunakan oleh manusia. Pengolahan sampah penting untuk mencegah pencemaran lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah mulai mengingat ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya ini, mengapa sampah plastik menjadi masalah besar di dunia? Ya, ini tak. Sampah plastik menjadi masalah karena sulit terurai, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur secara alami. Akumulasi plastik ke lingkungan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan laut, serta membahayakan kehidupan hewan dan manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk ini. Kita mulai mengerti ya. Baiklah, untuk itu masih mengenai tentang sampah, ada yang tahu perbedaan sampah organik dan anorganik ya? Ya, Mela. Sampah organik sampah yang mudah terurai oleh mikroorganisme seperti sisa makanan, daun, dan kotoran hewan. Sampah anorganik sampah yang sulit terurai seperti plastik, logam, kaca, dan karet. Ya, terima kasih. Tangan dulu untuk Mela. Jadi itu sudah mulai masuk mengerti tentang sampah ya. Kita belajar ini tentang pelajaran kelima ya, gaya hidup berkelanjutan, itu tentang sampah. Jadi sampah itu kita harus mengerti ya, membedakan sampah organik dan anorganik
yang bisa dikelola, ya. Ada yang bisa jadi yang organik bisa menjadi pupuk, yang organik bisa menjadi karya-karya. Ya. Jadi kita sebelum masuk ke pelajaran ini Pak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya ini yang pertama memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, membuat proyek interaktif dengan P5 untuk mendemonstrasikan aspek gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, mengintegrasikan elemen visual dan interaktif untuk mendidik orang tentang pentingnya keberlanjutan. Nah, jadi ini kita tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi kita harus membuat konsep ataupun proyek dari P5, ya. Jadi itu. Jadi kita sebelum masuki atau mendengarkan materi video hari ini, kita ice briefing sekali lagi, ya. Ini adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada kalau tepuk 1, saya katakan tepuk 1 kali. Kalau 2 kali. Kalau 3 kali. Ya. Kalau 4 kali. Kalau 5 kali. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Sekarang dengarkan saya, ya, kita bikin. Perhatikan jangan sampai tidak konsentrasi. Ya, kita ini agar lebih kondusif dan konsentrasi. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah mulai energi dan semangat untuk belajar hari ini. Dan sekarang kita dengarkan video pembelajaran hari ini. Tolong diperhatikan, ini adalah pembahasan materi kita. Ya, nanti kita akan bahas di RKPD. Ya. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan.
Sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas, sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Nah, sudah perhatikan video pembelajaran kita tadi. Nah, sekarang Pak akan membagikan tugas LKPD, nanti kalian bisa kerjakan, ya. Jadi sampah itu tadi sudah perhatikan, sampah itu ada 3 macam, ya. Ada organik, ada anorganik, ada B3. Nah, ini kan kalian tadi terakhir tadi bahan berbahaya, ya, dan beracun. Nah, itu yang maksud dari B3 itu. Yang B3 itu seperti gas ataupun aki, baterai, nah itu kan sampah yang
tiga itu macam-macam. Kalau yang organik dari hasil kotoran hewan, ya itu bisa menjadikan diolah menjadi pupuk, ya, kompos untuk tumbuh-tumbuhan. Yang anorganik itu, nah yang sampah yang kita bawa ini kita akan proses daur ulang menjadi karya. Ya. Bila Pak akan bagikan SKPD-nya masing-masing kelompok, ya. Pak akan beri waktu 15 menit untuk mengerjakan hasil proyeknya. Ya, untuk diskusi hari ini kita Pak tadi sudah membagikan LKPD untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau sudah, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil proyeknya atau memasukkan hasil proyeknya ke depan. Ya, masing-masing. Nah, kita mulai dari kelompok 1 itu untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani dan ini teman saya Adalia. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami LKPD kelompok 1. Pertanyaan, bagaimana proses pembuatan tempat
hasil proyek dari kelompok kami. LKBI kelompok 2. Pertanyaan: bagaimana cara proses pembuatan tempat air minum yang bahan utamanya adalah cangkir teh gelas untuk digunakan di meja tamu? Jawaban: berikut langkah-langkah untuk membuat tempat air minum dari cangkir teh gelas yang cocok untuk diletakkan di meja tamu. 1. Persiapkan bahan dan alat. Cangkir teh gelas yang masih bagus, piring kecil atau cetakan instalasi untuk setiap cangkir. Bahan dekorasi seperti pita, stiker, atau cat kaca jika ingin mempercantik tampilan. Lem tema atau berkat tangan jika diperlukan untuk dekorasi. Kedua, bersihkan cangkir dan tatakan. Pastikan cangkir dan tatakan bersih dari debu atau noda. Cuci dengan sabun dan keringkan dengan kain bersih. Ketiga, dekorasi cangkir opsional. Tambahkan pita di pergelangan cangkir untuk sentuhan estetik. Gunakan cat kaca untuk menggambar pola sesuai tema meja tamu Anda. Tempelkan stiker dekoratif jika ingin tampilan yang lebih berwarna. 4. Susun di meja tamu. Letakkan di bawah cangkir untuk memberikan kesan rapi. Susun beberapa cangkir dan letakkan secara simetris di atas nampan. Itulah hasil dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangan dulu kepada. Jadi selanjutnya kita dengarkan hasil dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Teresa dan ini teman saya yang bernama Mila. Kami di sini akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang proyek kami. Di sini ada 3 gambar compound anorganik dan non-organik. Di sini terlihat ada gambar bekas minuman dan sayur-sayuran. Itulah perbedaan sampah anorganik dan non-organik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan dulu untuk kelompok 3. Jadi saya sebutkan hasilnya semuanya bagus dan berfaedah dan mempunyai kerajinan atau mempunyai kreatif semua ya. Dari kelompok 1 menjelaskan tempat tisu atau proses cara pembuatan tempat tisu. Itu bahan dari cangkir teh gelas sudah digunting atau sudah diletak dan berbentuk tempat tisu ya, tempat wadah tisu. Yang kelompok 2 membuat tempat wadah air minum untuk di meja tamu ya, dengan skala bagus dan dipercantik dengan dihias rumah unik ya, itu lebih bagus. Kelompok 2 dia membuat proyek ya dari karton, membedakan bahan organik dan bahan anorganik ya, yang sudah digambarkan tadi seperti botol minuman ataupun macam-macam botol minuman itu bahan anorganik. Kemudian bahan organik itu seperti sampah sayur-sayuran, nah itu sampah organik ya, yang sudah ditampilkan tadi, atau sampah buah-buahan. Sampah sayur-sayuran itu bisa menjadi bahan organik, bisa diproses menjadi sampah, menjadi pupuk kompos. Nah itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita melakukan asesmen sumatif, yaitu ujian akhir pelajaran ini atau latihan akhir pelajaran ya. Nanti Pak akan membagikan gambar tugas ini. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan kalau sudah dikumpulkan. Pak ingin tahu apakah sudah mengerti dan pelajaran atau sudah nyambung ya. Nah, jadi Pak membagikan
lembar untuk mengerjakan soal sumatif ya. Silakan kerjakan ya kalau sudah dikumpulkan. Ya. Ya, sudah selesai semua tugas sumatifnya. Kalau sudah selesai silakan masing-masing kumpulkan nanti Pak koreksi. Ya, silakan. Ini hasil baca kalian saya bagikan kembali. Baiklah, sebelum saya ini sudah masuk kesimpulan belajar hari ini Pak sampaikan mengenai tentang sampah. Sampah adalah hasil dari aktivitas manusia yang tidak terpakai dan sering menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Gaya hidup berkelanjutan menekankan pentingnya mengurangi, menggunakan kembali ya, dan mendaur ulang sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini ada berapa poin? Ini ada 3 manajemen sampah. Ini yang pertama, mengelompokkan sampah menjadi organik, anorganik, dan B3 ya. Nah, tadi B3 itu sudah dijelaskan di video tadi. Beracun, berbahaya, dan berisiko ya. Ini yang kedua, mengurangi produksi sampah dengan bijak
menggunakan barang minimal 15 tip. 3. Mendukung daur ulang dengan memilah sampah sejak awal dan memberi kesempatan bagi barang bekas untuk dimanfaatkan kembali. Nah, jadi itu kesimpulan belajar hari ini. Kita bisa mendaur ulang kembali sampah, ya, sampah sampah plastik ataupun sampah cangkir aqua, cangkir teh gelas, itu bisa didaur ulang kembali, bisa dibuat karya seperti tempat tisu, seperti wadah air minum, ya, ataupun tempat pena yang di meja bisa, ya. Jadi banyak kegunaan, ataupun juga bisa dibuat seperti tas, ya, yang seperti bahan plastik itu, ya. Dan juga yang seperti bahan organik itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa diolah menjadi pupuk atau kotoran hewan, bisa diolah menjadi pupuk, ya. Nah, yang berbahaya dan beracun itu termasuk baterai, api, ya, itu termasuk B3, sampah B3, ya. Bahan yang berbahaya dan beracun itu. Jadi itu mungkin agak susah mengelolanya atau mendaur ulangnya, perlu dengan hati-hati, ya, karena beracun, ya. Jadi itulah kesimpulan materi hari ini. Jadi sudah itu kita masuk ke refleksi ini, ya. Jadi belajar hari ini apakah semuanya memahami? Jika sudah paham, belajar hari ini apakah menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Baiklah. Jadi itu termasuk belajar kita hari ini mendapat keberkahan, ya. Mudah-mudahan bisa tersimpan di pikiran kita menjadi berkat, ya. Jadi untuk selanjutnya tugas minggu depan kalian masih pelajaran P5 membuat poster bergambarkan sampah dan membuat video menunjukkan hasil sampah. Nah, itu tugas minggu depan, ya. Jadi tugas minggu depan itu diperhatikan masing-masing, ya. Semuanya mencari sampah ataupun membuat poster, cari di internet, ya. Itu tugas minggu depan, membuat poster dan membuat video, ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baiklah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa sudah belajar. Mari teman-teman